dan Ibu Ati. Oke, kepada dokter dan ibu dipersilakan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Adik-adik semua, Yai, Mama, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ating, Namo Buddhaya. Senang ya hari ini kita bisa berpartisipasi di dalam Waisak Fair ini. Tema yang relevan ya, dimana sekarang ini COVID ya, long term with COVID belum hilang, tapi kita bisa. Ya. Oke, izin ya. Oke, perkenalkan saya Dr. Muhammad Islami. Kebetulan saya diberi amanah sebagai direktur di rumah sakit swasta di Pekanbaru. Mungkin namanya di skip ya. Nah, ya saya lahir di Lamongan. 86, kuliah di Jember. Alhamdulillah pindah di Pekanbaru sejak 2013 saya sampai sekarang berjodoh dapat istri saya, sehingga saya pindah ke sini ya, dari orang Pekanbaru. Alhamdulillah betah saya di Pekanbaru. Oke, banyak mata, banyak kali, 100 juta, banyak kali. Keluar. Keluar. Papinya nggak nampak. Streaming. Iya, tadi kepencet mouse-nya. Iya, tadi kepencet mouse-nya. Papinya nggak nampak. Iya, udah nggak apa-apa. Orang. Cerita sedikit ya, mungkin kawan-kawan belum tahu ya AFC itu apa ya. Dulu saya dengarnya dari Ceating ya, Tomatinus, istri saya. AFC itu kayak organisasi sepak bola ya, AFC. Tapi ini AFC-nya beda ya. Ya ini perusahaan dari Jepang yang dari awal saya seorang medis tuh, kalau mau produk-produk yang di luar non medis tuh saya rasa ada resisten ya, ada egoisme tersendiri kalau misalnya seorang dokter mengkonsumsi suatu produk di luar medis ya, mindsetnya seperti itu. Tapi saya core saya ya, inti saya dari seorang dokter. Oh ya, soalnya gini, cerita sedikit ya sambil nunggu ya. Oh sudah ya. Sambil nunggu ya, cerita sedikit saya kenapa tertarik dengan AFC ya, produk Subarasi Putih. Kenapa? Awal mulanya saya punya pasien. Orang-orang pada Pasien ini ini kalau kartun. dia gagal ginjal. Kayak yang namanya gagal ginjal itu udah finish ya, harus cuci darah ya. Harus cuci darah terus menerus ya. Awalnya pasien saya ini karena tensinya tinggi, ginjalnya rusak, kemudian mengecil. Pas pada saat mengecil, jadi nggak bisa menyaring ya,
sehingga harus dicuci darah. Saya jumpa, saya bantu di rumah sakit swasta yang lain sebelum ini, cuci darah rutin 2 kali seminggu dengan transfusi darah tiap 1 bulan sekali. Kemudian ditawari sama istri saya sama kakaknya, kebetulan karena ada sini memang family club ya, saya mah family club ya, karena ada program-program juga charity ya. Saya salut dengan kawan-kawan dari agama Buddha ya, charity-nya sangat luar biasa. Yang saya rasakan juga sebagai umat muslim ya, melihat charity-charity dari umat-umat Buddha. Sama juga dari AFC membantu pasien tersebut. Selama beberapa bulan saya cek, ketemu saya di depan rumah saya. Pak, gimana kondisinya? Oh, udah enak kan nih? Udah enak ya. Oh, biasa itu. Saya juga ngasih vitamin bisa kok kalau saya enakan ya. Yang habis itu, dok, terima kasih ya dok ya. Terima kasih ke kakak diperkenalkan AFC. Kenapa? Saya sudah 5 bulan tidak transfusi darah lagi. Saya kaget waktu itu, tidak transfusi darah ya. Di ginjal ya, di ginjal ada namanya makula otea ya, dia makula densa ya, dia penghasil eritropoiesis, hormon untuk yang produksi yang polisinya untuk sel darah merah. Jadi kalau dia mati udah selesai. Orang yang kena gagal ginjal pasti akan ditransfusi ya dan dicuci darah. Ini regenerasi, sel itu hidup kembali. Dan dari dunia medis itu hal yang mustahil ya, hal yang mustahil. Tapi setelah saya pelajari, kenapa ini perlu dicatat ya kawan-kawan mungkin ya, karena di dunia ini ya ada satu sel namanya sel induk yang bisa berubah jadi segalanya di dalam tubuh kita. Namanya apa? Stem cell. Ya, mungkin udah dengar familiar pengobatan stem cell di luar negeri, stem cell. Bahkan di kecantikan sudah duluan, ya, stem cell untuk muka. Nah, itu, ini akan saya ceritakan sedikit ya. Kenapa saya bergabung? Saya orang medis. Kok kenapa menerangkan ini? Karena saya sharing. Ini suatu terobosan baru, di mana informasi ini layak untuk didapatkan kawan-kawan semua ya. Ya, kita tahu ya, COVID ya, sedikit ya, COVID ya, gimana caranya kita hidup dengan COVID ya. COVID itu bukan, COVID itu virus ya, bukan makhluk hidup ya, yang punya ciri partikelnya parasit ya, obligat, seluler dan sebagainya ya. Langsung saja ya, sejarahnya virus itu ditemukan karena tidak sengaja ada tumbuhan yang layu, yang busuk ya. Ini awal mulanya ditemukan virus. Jadi kawan-kawan, virus itu ada di mana-mana. Di tanaman yang nggak bagus, yang busuk, hati-hati ada virus ya. Jadi makanan yang pertama dicuci bersih ya, supaya nggak ada bakteri, virus dan sebagainya. Oke, langsung. Ya, ini struktur-struktur virus ya, membosankan kalau saya terangkan ini. Langsung saja. Oke, nah, virus ya, peran virus pada manusia ya. Salah satunya ini kawan-kawan ya, ada penyebab influenza, penyebab demam, cacar air, gondong, rubella dan sebagainya. Ya, ini bentuk-bentuk virus. Ya, ada penyebab yellow fever ya, ada hepatitis, AIDS, flu burung, dan sekarang COVID. Nah, tapi virus juga berperan bagus ya. Salah satunya untuk terapi gen, untuk mencegah penyakit, terapi bakteriofag.
Ya, ini kawan-kawan coba diperhatikan apakah kita masih kena COVID apa enggak. Ya. Apakah kita ada gejala-gejala sisa dari COVID ya. Saya terangkan sedikit-sedikit ya. Efek jangka panjang COVID secara umum ya. Satu, gampang lelah. Ya. Dulu nggak kena COVID, oh saya segar. Setelah kena COVID kok gampang lelah. Betul. Efek jangka panjang COVID yaitu kelelahan. Merupakan gejala umum yang paling sering dikeluhkan oleh infeksi SARS-CoV-2 ya. Dan ini studinya udah valid ya. Jadi setelah COVID kita gampang lelah. Nah, yang tadi ada testimoni, hati-hati kalau orang-orang yang punya penyakit jantung, kalau kena COVID, jantungnya, ya otot jantungnya bisa lebih parah, terjadi infeksi, ya, miokarditis dan aritmia. Sesak nafas juga ada respirasi, kemudian ada gangguan COVID juga, brain fog. Jadi kalau misalnya dulu sebelum kena COVID, kita mikirnya cepat. Setelah kena COVID agak lemot. Nah, itu salah satunya gejala dari COVID ya. Ngantuk, lemot ya. Nanti kalau saya kawan-kawannya yang lemot, kena COVID ini ya. COVID jangka panjang. Ya. Ya, kesimpulan aja ya. Nanti saya terangkan produknya. Terdapat banyak laporan tentang efek jangka panjang COVID-19 pada pasien yang telah pulih dari infeksi akut ya. Efek jangka panjang ini dikatakan tidak hanya terjadi pada pasien yang mengalami gejala berat saat fase akut, tetapi juga pada pasien bergejala ringan sedang. Jadi seluruh pasien COVID ada gejala sisa, di mana COVID itu menyerang saluran pernapasan ya. Ada sisa batuk sampai lama nggak hilang-hilang, itu sisa COVID ya, bisa. Jadi caranya gimana? Biar menghilangkan dahak, biar menghilangkan batuk, caranya mudah. Ya, caranya mudah, kita exercise COVID, pernapasan COVID. Tarik nafas dalam, hembuskan, tarik nafas dalam, hembuskan. Itu nanti batuk. Nah, kalau orang COVID biasa sesak, itu malas nafas malah. Salah ya. Pada saat nafas itu kita nafas normal, itu cuma 40%. Kembang tumis paru-paru kita cuma 40%. Kalau kita latihan nafas bisa 100%. Nah, itu bisa keluar semua ya. Salah satu olahraga untuk pasien COVID atau setelah COVID, nafas. Ya, nafas keluar kena gede, tarik nafas dalam, hembuskan ya, akan membantu. Oke, sedikit ya. Ini tadi kiat-kiat ya COVID ya. COVID ada beberapa gejala, tapi kita bisa. Nah di sini ya. Nah, jadi kenapa saya putuskan untuk meminum ARC ya? Kenapa? Nanti saya terangkan produknya. Karena mindset saya, yang namanya seorang ayah, seorang suami ya, seorang orang tua, pasti akan berkorban untuk keluarga. Ya, kita minum produk, oh enggak, buat orang-orang saya nggak minum, saya nggak mau minum. Lebih bagus kita kasih ke orang yang kita sayang, betul? Ya kan? Kita nanti aja belakangan. Nah, tapi kalau itu yang kita lakukan, coba dibayangkan, kita nggak minum obat tertentu misalnya, ya, kita nanti sakit, usia tertentu sakit, kita tirah baring, kira-kira nyusahin nggak? Nyusahin, ya, nyusahin orang. Dan saya nggak mau itu, saya mau hidup lama, ya. Usia tua saya sehat, saya bisa menikmati hasil yang saya capai dan gak nyusahin anak. Ya, orang tua bisa jalan-jalan kemana-mana, itu yang membuat saya, oh saya juga minum. Ya, oke. Apa sih kandungan ARC ya? Saya terangkan sedikit ya. Jadi kenapa? Ya, saya memutuskan minum karena memang saya merasa sehat, merasa belum perlu, saya bisa aktif bekerja, yakin ya. Kemudian ada yang orang sakit yang memang wajib untuk minum ya. Ya, konsep sehat cuma ini aja nih kawan-kawan. Konsep sehat cuma sedikit ya, oksigen, kemudian agen infeksi, antioksidan, imun dan sel ya. Dimana kita nafas saja, kita bernafas ya, itu kita menghasilkan karbon dioksida, ada oksidasi, ada kerusakan sel. Setiap hari sel kita rusak, mau sakit mau nggak sakit ya. Jadi harus seimbang, oksigen lawannya antioksidan ya. Sel sehingga sistem dia akan bagus. Infeksi, sistem imun yang bagus.
sel akan bagus ya, nggak terinfeksi, nggak bisa. Ya, sistem imunnya diperbaiki, ususnya diperbaiki, tambah lagi SOP Subbarasi tadi regenerasi sel, nutrisi dari regenerasi sel ya, diperbaiki semua, yang rusak dihancurkan, yang akan dihancurkan, tumor dihancurkan, diganti yang baru, ya. Dan kalau misalnya rusaknya banyak dok, gimana? Nah, ini ya kalau rusaknya banyak, kawan-kawan ya, ini kalau kita sakit, kenapa kok rusaknya banyak bisa kita sakit karena yang regenerasi sel itu nggak sempurna. Contoh, kita mau bikin mobil ya, tapi onderdilnya ada yang nggak bisa, onderdilnya ada yang nggak ada, bisa businya jadi gampang mogok. Nah itu dia. Jadi apa? SOP Subbarasi tadi, nutrisi dari A sampai Z onderdilnya dikasih semua. Jadi sudah langsung regenerasi, langsung udah selnya udah langsung bagus ya.